Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat pengurus masjid, Bapak Imam Khatib Ghori, Ketua RT, Ketua RW, dan seluruh perangkatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa, dan insya Allah puasa yang kita laksanakan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak kita bersalawat, mudah-mudahan di yaumul kiamah nanti kita dianggap sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat di mana tidak ada seorang pun yang dapat menjadi syafaat. Bahkan para nabi pun ketika dimintai syafaat mereka selalu menolak, dan hanya Nabi Muhammad lah yang akan menjadi syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di jalan akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah. Beberapa malam yang lalu untuk diisi oleh Ustaz Kondang. Malam ini sidang banget. Kemarin Ustaz Kondang, malam ini Ustaz Kondang. Sebenarnya bedanya cuma di kita. Kalau Ustaz Kondang, kata Ustaz semalam, tanggung 7 menit itu biasa ngisi 1 jam. Kalau kita bingung, materi sudah habis, waktu masih banyak. Perbedaannya di kita. Tapi mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan nanti sebagai nasihat untuk kita bersama dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, untuk anak-anak yang mencatat tema ceramah pada malam hari ini, dan bapak anak-anak juga yang mencatat silakan. Pada malam hari ini tema kita adalah keutamaan puasa sebagai perisai. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan kita telah diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan salah satu keutamaan ibadah puasa yang sekarang kita kerjakan, salah satunya adalah sebagai perisai. Asyamu junnah, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Apa perisai itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah? Apa? Pelindung. Kalau bahasa kita perisai itu tameng. Kalau Pak Polisi biasa kalau menghadapi demonstran pakai tameng. Mau dilempar pakai air mineral, nggak masalah. Pakai batu, awas. Nah, kalau di dalam peperangan, perisai itu
Dan senjata itu sama pentingnya Bapak Ibu, sebagai pelindung. Kalau tidak ada perisai, ya nanggung di dalam peperangan. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, asyamu junnah kajunnati ahadikum minal kitab. Puasa itu adalah perisai, sebagaimana perisai di antara kamu di dalam peperangan. Jelas sekali Bapak Ibu jamaah rahimahullah bahwa puasa itu perisai seperti perisainya orang yang sedang berperang. Jadi pelindung diri. Kembali ke konteks puasa di dalam Ramadan. Terus puasa itu sebagai perisai apa, Pak? Apa yang dilindungi oleh puasa terhadap diri kita? Padahal cuma menahan lapar dan haus. Apa perisainya? Nah, pada kesempatan malam hari ini sudah saya rangkum. Kalau nggak dirangkum banyak banget, Pak. Jadi sudah kita rangkum, setidaknya ada tiga perisai yang dapat dilindungi oleh puasa terhadap diri kita. Yang pertama adalah perisai kita, pelindung kita dari hawa nafsu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, bahwa ibadah Ramadan, ibadah puasa pada hakikatnya adalah menahan diri hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu itu harus dikendalikan, harus dibentengi Bapak Ibu? Karena hawa nafsu itu cenderung kepada kemaksiatan. Hawa nafsu itu cenderung kepada ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita baca kisah Bapak Ibu, bagaimana ketika Allah menciptakan, sebelum menciptakan Adam, sebelum menciptakan manusia, Allah itu menciptakan akal dan nafsu. Yang nantinya kedua ciptaan ini, akal dan nafsu, akan diberikan kepada manusia, yaitu Adam. Ketika Allah menciptakan akal, kemudian Allah memanggil, "Hai akal, mendekat." Maka akal itu langsung mendekat. Kemudian ditanya lagi sama Allah, "Siapa saya dan siapa engkau akal?" Kata akal, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah makhlukmu yang lemah." Langsung Bapak Ibu, akal itu cerdas. Ketika dipanggil langsung mendekat. Ketika disuruh pergi langsung pergi. Ketika ditanya, ya benar jawabannya. Nah, kemudian Allah memberi kedudukan yang mulia terhadap akal. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, akal ini kaitannya erat dengan ilmu. Di dalam surat Al-Mujadalah, Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Dan ini sesuai dengan penciptaan akal tersebut, Bapak Ibu. Sebaliknya, ketika Allah menciptakan nafsu, "Hai nafsu, mendekatlah." Maka dia diam. Entah tidak dengar, atau memang dia itu tidak taat, Bapak Ibu. Tapi yang jelas dia tidak taat. Ketika dipanggil lagi, "Hai nafsu, mendekatlah." Dia pun tidak mendekat. Kemudian dipanggil berikutnya, akhirnya dia mendekat. Kemudian ditanya, "Hai nafsu, siapa saya dan siapa Anda?" "Saya adalah saya dan kamu adalah kamu." Kurang ajar jawaban nafsu Bapak Ibu. Sudah diciptakan, jawabnya adalah ya kamu, saya. Kemudian sama Allah, nafsu tersebut dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Kemudian diangkat lagi, dipanggil lagi, ditanya lagi, "Siapa saya, nafsu, dan siapa Anda?" Masih juga jawabannya adalah saya adalah saya dan Anda adalah Anda. Itulah karakter nafsu. Dia tidak mau taat kepada Allah. Dimasukkan lagi dia ke dalam neraka. Yang siksaan di dalam neraka itu adalah rasa lapar, Bapak Ibu. Selama berapa? Selama 100 tahun.
Kalau kita dikasih rasa lapar, cuma sehari, siang saja. Jadi selama 100 tahun dia dimasukkan nafsu itu ke dalam neraka, yang di dalam neraka itu diberi siksaan berupa rasa lapar. Kemudian diangkat lagi dan ditanya lagi, siapa saya dan siapa Anda? Barulah dia mengaku bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku adalah makhlukmu. Begitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi hawa nafsu itu bisa kita tahan, bisa kita tekan, dan bisa kita lindungi dengan rasa lapar. Tidak usah sampai 100 tahun, cukup sehari saja, selama 1 bulan. Nanti kita tambah di bulan Syawal. Jadi begitu Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, salah satu keutamaan puasa sebagai perisai adalah melindungi kita dari hawa nafsu. Yang kedua Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, puasa yang kita lakukan sebagai pelindung atau perisai dari perbuatan keji atau perbuatan maksiat. Sudah juga kita ketahui bersama bahwa ketika puasa sebenarnya kita bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan rasa haus, tapi bagaimana kita menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan keji. Menahan lisan kita juga termasuknya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Di dalam sebuah hadis dijelaskan kepada orang yang berpuasa, apabila dikatakan kepadanya perkataan yang keji, bahasa sederhananya ketika diajak dia untuk melakukan perbuatan yang keji atau perbuatan kemaksiatan, maka katakanlah ana shaim, saya sedang berpuasa. Oleh karena itu ketika kita berpuasa, kita dapat menahan diri dari perbuatan dan ucapan yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan akan membentengi kita. Dan selanjutnya setelah Ramadan pun kita tetap akan bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Untuk yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir kita sampaikan pada malam hari ini, puasa adalah sebagai benteng kita dari azab api neraka. Dan ini sudah banyak sekali sama Ustaz, sama pencerah sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa itu akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. 70 tahun kalau hitungan di akhirat itu satu hari itu 1000 tahun Pak. Jadi kalau 70 akan dilihat Pak. Kalau kalkulator ya Pak. Kurang lebih kalau satu hari itu 1000 tahun, berarti kali 70 tahun, sekian puluh 70 tahun yang kita dihitung dengan waktu di dunia. Nah itu 3 benteng atau 3 perisai atau 3 pelindung yang dapat kita rasakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Tentunya Bapak Ibu jemaah, tidak semua puasa itu akan dapat menjadi benteng untuk kita. Sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, di akhir Ramadan nanti itu ada orang yang setelah puasa lewat tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini, karena ini masih kalau kata Ustaz masih tahap penyisihan, mudah-mudahan kita dapat terus melaksanakan ibadah Ramadan tentunya dengan iman dan ihtisaban. Mudah-mudahan kalau kita melaksanakan puasa dengan keimanan dan penuh perhitungan, maksudnya perhitungan adalah kita jalani Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita banyak membaca Al-Quran, itu menjadi benteng untuk kita, terlebih lagi benteng di akhirat nanti dari siksa api neraka. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.